Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Para pemirsa Qalbus Salim yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi dalam acara Qalbus Salim di bulan Ramadan. Kali ini kami mendapatkan tema manfaat media sosial untuk masyarakat. Para pemirsa yang budiman, jika kita mengingat kembali pada zaman kita dulu, sebelum anak-anak ini, mungkin anak-anak ini tidak mengalami itu, dan anak-anak sudah tiba saatnya pada teknologi yang modern. Tetapi kita zaman dulu betapa sulit kita berkomunikasi, butuh waktu dan hanya kemampuan orang-orang tertentu yang memiliki alat komunikasi. Kita bisa menggunakan telepon dan itu satu-satunya alat yang untuk komunikasi kita jarak jauh. Kemudian kita juga ada berita-berita penting itu akan mendapatkan berupa telegram, dan biasanya kalau kita menerima telegram itu rasanya deg-degan, was-was, karena seringkali dengan telegram itu ada berita-berita duka dari saudara-saudara kita. Itu kita zaman dulu. Jika kita untuk berinteraksi sosial ketika itu dengan masyarakat luas atau katakanlah terbatas di dalam suatu perserikatan atau perkumpulan, maka kita mengumpulkan itu harus membuat undangan dulu, diketik dan pakai karbon. Dibutuhkan untuk berapa orang kemampuan karbon, bisa 3-5, lebih dari itu maka tulisan menjadi tidak jelas. Itu ketika zaman dulu komunikasi yang kita gunakan. Setelah diketik, selesai, berapa dibutuhkan ketika mesin fotokopi belum ada, kita maka membutuhkan sebanyak orang yang akan kita undang itu dengan menggunakan karbon. Setelah ada perkembangan teknologi berkembang, kemudian ada mesin fotokopi, agak ringan tugas kita ketika itu. Tetapi ya tetap harus menggunakan waktu untuk mengantar undangan itu. Ya kalau jaraknya dekat, kalau jaraknya jauh ya butuh beberapa waktu lama. Dan masih tidak seperti muda sekarang, anak-anak itu bisa ketahui. Sekarang cukup dengan konfirmasi kesiapan kehadiran. Kalau dulu tidak bisa, tidak ada. Ya. Jadi disitulah kekurangan kita zaman dahulu itu. Namun demikian, semua bisa berjalan dengan baik, semua bisa justru lebih terkontrol. Apa saja yang kita lakukan itu, ya, karena memang masih sangat terbatas komunikasi kita. Nah sekarang zaman now ini anak-anak, tentu generasi sekarang itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan informasi, mengkomunikasikan apa saja yang ada dalam pikiran mereka, yang ada dalam ide-ide mereka, yang ada di dalam gagasan mereka. Itu semua sangat terbantu dengan adanya media sosial ini. Nah sekarang kita akan membahas tentang media sosial pada kesempatan ini.
Yang pertama, tentang pengertian media sosial itu sendiri sebenarnya merupakan situs online. Situs online. Jadi di dalam situs ini kita bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi, bisa berkonfirmasi tentang apa saja yang kita butuhkan di dalam media itu. Jadi dengan media sosial itu kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang tentu nanti juga ada manfaat dan juga ada mudaratnya bila kita menggunakan dengan tidak cara yang bijak, dengan tidak cara yang hati-hati. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para pakar bahwa media sosial ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah collaborative project. Jadi kerjasama di dalam kreasi konten. Di sini orang bisa membuat konten yang itu nanti bisa dikomunikasikan dengan orang lain, kemudian dari orang lain itu juga bisa memberikan tanggapan terhadap konten itu. Jika ini visi, misi, tujuan itu sama, maka konten ini nanti akan bernilai produktif yang tinggi. Jadi ada komunitas-komunitas tertentu dengan konten-konten tertentu. Ini bisa efektif, bisa produktif. Dan di dalam konten itu biasanya sudah terseleksi secara otomatis, ya. Terseleksi secara alami, sesuai dengan karakter masing-masing orang. Jadi ketika kita ada konten, ya kita buat konten itu misalnya cenderung kepada hiburan, maka orang-orang yang suka dengan hiburan itu, ya, untuk menikmati hiburan itu, maka cenderung akan berinteraksi dengan konten itu. Demikian juga jika ada sebuah konten atau kita yang membuat konten untuk berdakwah misalnya, ya, maka di situ nanti juga isinya dari konten-konten itu adalah tausiah-tausiah, ya, adalah nasihat-nasihat, nasihat keagamaan yang masuk di situ, ilmu-ilmu yang memperluas tentang pemahaman keagamaan. Maka orang juga yang tertarik dengan konten itu akan memilih konten itu. Dan juga ada konten-konten yang sifatnya permainan-permainan. Ini biasanya anak-anak kita sekarang ini sejak TK itu sudah pegang namanya HP itu, ya. Jadi sehari-harinya itu waktu-waktu luangnya itu menggunakan HP. Dan ini sulit untuk dilepaskan. Ya, rata-rata anak-anak seperti itu. Remaja juga begitu, dewasa begitu, orang tua juga begitu. Sehari-harinya waktu-waktu yang digunakan itu untuk menggunakan HP. Oleh karena itu, di dalam hal ini peralatan yang namanya HP, di situ ada media sosial, maka kita harus tetap bisa kontrol diri untuk bisa memanfaatkan yang bermanfaat untuk kita dan yang tidak menimbulkan kemudorotan. Kemudian juga kalau itu anak-anak yang pegang, maka adalah kewajiban orang tua untuk selalu mengontrol agar anak-anak ini tidak kelewat. Percuma jika kita mempercayakan pendidikan anak-anak ini ke sekolah formal maupun non formal yang sudah di sana dididik dengan baik, tetapi ketika waktu-waktu yang lumayan lebih banyak dari pendidikan-pendidikan formal itu jatuh ke anak itu dengan kebebasan menggunakan waktunya, jika tidak kita kontrol, ini sangat merugikan.
Yang kedua, di dalam media sosial itu ada bagian yang disebut blog. Blog ini web pribadi. Ini yang paling lama digunakan di masyarakat dunia itu berupa blog ini. Dia menulis di dalam blog itu apa saja yang terkait dengan kepribadian itu. Dan mempunyai tujuan-tujuan untuk apa ya, blog ini. Maka di dalam blog ini komunikasinya itu juga sangat terbatas dengan orang. Memberikan informasi kemudian timbal balik dari informasi itu. Tidak seluas kalau dibandingkan dengan kolaboratif project. Kemudian yang ketiga itu konten communities. Ya. Jadi berbagai konten sesama pengguna. Berbagai konten sesama pengguna. Ini yang sering kita gunakan di dalam media sosial kita. Ikuti terus dalam percakapan kita pada kesempatan ini setelah jeda berikut. Pemirsa Kolbu Salim yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang media sosial. Beberapa waktu yang lalu telah kami sampaikan tentang ada beberapa bagian di dalam media sosial. Yang ketiga adalah konten komunitas. Ini adalah berbagai konten sesama pengguna. Itu bisa berupa teks, bisa berupa foto, bisa berupa video, atau apa saja yang diinginkan. Ini bisa berbagi. Seperti yang sering kita punya atau bahkan hampir semua pemegang HP itu punya ya. Itu yang namanya Facebook. Ada juga pakai Instagram, ada juga pakai TikTok. Di situ bisa komunikasi antara yang satu dengan yang lain, saling berkomentar. Ini segi manfaatnya sebetulnya banyak sekali. Karena di situ ada foto, ada video, ada ajakan-ajakan yang bisa bersifat positif. Tetapi ini juga mudah menimbulkan kerawanan. Ya. Pada sesi bagian akhir nanti, insya Allah akan kami sampaikan tentang beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengguna media sosial. Ya. Jadi itu adalah bagian yang ketiga berupa konten komunitas. Yang keempat adalah social networking sites. Ya. Jadi dalam informasi yang masuk di dalam bagian ini adalah bisa bermacam profil pribadi. Tetapi juga ini bisa dikunjungi oleh pengguna yang lain ya, seperti tadi yang disebutkan. Cuma di sini interaksinya lebih efektif lagi, ya, lebih banyak lagi interaksinya. Bahkan bisa berteman khusus ya, untuk kelompok-kelompok tertentu atau komunitas tertentu. Dan kadang-kadang kalau kita sudah menggunakan WhatsApp, WA, ini ada beberapa kelompok-kelompok dari pertemanan kita itu bermacam-macam, ya. Ada sampai belasan grup, ya. Sampai banyak sekali, ya. Sehingga kadang-kadang HP kita itu lemot, ya, tidak bisa cepat menerima informasi itu karena saking banyaknya untuk menerima itu informasi dan membagikannya. Ya. Dan yang pribadi juga banyak. Setiap nomor telepon yang kita terima dari teman-teman kita itu rata-rata juga ada nomor WA ya. Sehingga hampir semua nomor telepon yang kita terima itu ada WA-nya dan sebanyak itulah kita
terjalin komunikasi di situ. Nah, ini ada tips yang bisa kita gunakan untuk saat ini. Ketika kita sudah merasa banyak informasi yang masuk pada kita, itu baik data, foto, video ataupun yang lain, itu bisa kita pindahkan ya. Kalau kita eman ya. Kalau kita eman apa-apa yang sudah kita miliki tentang foto dan sebagainya itu sebagai kenangan dan sebagainya ya, karena itu ada menyimpan histori kita ya, maka ini bisa kita pindahkan data-data itu bisa ke laptop ya, kemudian kita set kembali ya dari HP kita itu sehingga bisa mengurangi beban dari HP itu sehingga bisa kembali normal ya. Kemudian yang kelima adalah virtual game world ya. Jadi ini merupakan merefleksi ya dari khususnya ini untuk anak-anak itu ya. Biasa banyak menggunakan ini, termasuk juga siapa saja bebas itu, termasuk penggunaan avatar pribadi dan itu masuk di bagian ini. Jadi ada orang ya, ini perkembangan teknologi ya, wajah kita dibuat seperti apa ya, di avatar itu agak ada macam-macam, ketika sedih seperti apa, ketika senang seperti apa ya, kemudian ketika menyampaikan rasa suka, menyampaikan kemarahan itu bisa dibuat demikian. Itu perkembangan teknologi. Dan anak-anak juga suka hal-hal yang seperti begini ini. Kadang wajahnya dibuat seperti wajah yang tidak sesungguhnya ya, mulutnya dibuat lebar, telinganya dibuat menjulang panjang dan sebagainya. Buat gambar-gambar yang begitu yang mungkin menjadi lucu, yang bisa menarik. Ya itu pada bagian tersendiri tadi itu yang disebut virtual game world. Ya. Kemudian yang terakhir virtual social world ini menggunakan yang digunakan di dalam virtual social world ini kemampuan perilaku yang serba terbatas. Ya. Jadi penggunaannya karena virtual harus diawasi, maka kontrol lebih dominan di sini. Itu beberapa hal tentang menurut pakar ada bagian-bagian yang harus dibagi dalam media sosial. Baik, sekarang dengan adanya media sosial ini tentunya kita menginginkan bahkan membeli HP ya, itu dengan harga yang mahal, yang sangat mahal. Jadi HP itu mulai dari yang amat sederhana sampai sekarang perkembangannya itu ada yang bisa puluhan juta itu harganya. Ya. Lalu apa fungsinya? Nah, di sini dalam kegiatan atau khususnya di bulan Ramadan ini, setelah kita mendapatkan tausiah yang banyak di bulan Ramadan ini, maka intinya dari kehidupan kita itu adalah bisa memanage diri, ya, bisa mengatur diri untuk tidak memperturutkan keinginan. Jadi kembali kita apa saja yang akan kita gunakan itu berpedomanlah pada kebutuhan. Ya. Jadi fungsinya apa itu ya. Jadi kalau kita ingin membeli HP itu tentu untuk komunikasi, ya, kemudian untuk interaksi. Kalau ini sudah cukup ya sudah cukup ya. Yang penting nanti kita bisa komunikasi dengan baik. Ya, dalam kehidupan kita itu, tetapi justru terbatas ya, karena yang kita miliki itu mungkin peralatan itu bisa seperti itu saja. Tapi kalau sudah dengan HP yang resolusi yang tinggi, maka hal-hal yang dari luar itu juga pengaruhnya sangat besar. Karena media sosial ini adalah alat yang sudah tidak dibatasi lagi dengan geografi maupun waktu.
Biografi kita bisa lintas negara, bisa internasional. Dan kemudian juga tidak dibatasi waktu, 24 jam itu bisa diakses. Contoh apa yang terjadi sekarang misalnya di Palestina, itu begitu cepat untuk kita bisa terima itu. Apa yang terjadi sekarang bisa kita kirim ke saudara kita yang ada di luar negeri. Nah ini memang luar biasa itu manfaatnya. Komunikasi yang lintas batas. Ketika kita menjalankan ibadah haji, melaksanakan umroh, ya, itu bisa menyampaikan hal-hal yang bisa membangkitkan semangat orang yang melihatnya itu untuk kepingin kembali ke tanah suci. Ya. Sebaliknya kalau ada korban seperti Palestina itu kita tergugah untuk bisa empati, bisa simpati pada mereka, ya, untuk bisa berbagi dan sebagainya. Luar biasa lintas batas ini. Tetapi harus diingat bahwa hal-hal yang negatif juga luar biasa banyak. Tergantung pada diri kita masing-masing bagaimana bisa mengkondisikan kita untuk tetap pada jalan yang lurus, pada jalan yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama fungsinya adalah untuk komunikasi. Kalau sudah ada komunikasi, tentu nanti ada interaksi. Jika komunikasinya itu baik, interaksinya juga bagus. Ya, tanggapan terhadap komunikasi yang kita gunakan. Jadi ada cara-cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai dengan komunikasi yang kita lakukan itu menimbulkan orang menjadi tidak nyaman, orang menjadi rasa mungkin timbul rasa benci, bisa juga orang iri yang tidak positif. Iri yang tidak positif itu akibat dari mungkin apa yang kita komunikasikan itu menyinggung perasaan atau bisa merendahkan orang yang menerima komunikasi kita itu. Itu yang fungsi yang pertama. Ini harus dijaga. Ya. Jadi fungsi komunikasi itu betul-betul harus dijaga karena bisa berakibat buruk jika kita tidak hati-hati untuk menggunakan komunikasi itu. Kemudian yang kedua, sebagai branding. Ya. Jadi orang membuat atau membangun situs itu bisa menjadi brand dia. Ya. Brand dia. Jika orang ini memilih situs-situs yang baik atau membuat konten yang bagus, maka brandnya menjadi baik. Ya. Bahkan bisa digunakan untuk dunia usaha, brand dari suatu produk yang baik. Kemudian juga fungsi yang lain adalah tempat untuk usaha tadi itu, tempat untuk usaha, untuk mempromosikan apa yang menjadi usaha kita. Bahkan sekarang ini sudah banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dengan menggunakan media sosial. Cukup ada di rumah tetapi menghasilkan yang banyak. Ya, demikian juga untuk fungsi sebagai marketing, untuk memasarkan produk-produk kita kepada masyarakat luas. Itulah beberapa fungsi dari media sosial. Jangan beranjak ke yang lain. Setelah ini kita akan kembali lagi, tetap bersama kita di Qalbun Salim. Baik para bersahabat yang dirahmati Allah, kembali kita akan melanjutkan tausiah atau Qalbun Salim di tema media sosial. Sekarang kita akan mengupas tentang manfaat media sosial. Manfaat media sosial itu yang pertama untuk tentunya untuk bersosialisasi. Bersosialisasi itu
mengadakan hubungan satu dengan yang lain, lebih dari seorang, bisa dengan kelompok orang, bisa dengan orang banyak. Ya. Jadi misalnya dengan orang perseorangan itu bisa kita gunakan misalnya WA pribadi. Kemudian dengan kelompok ya tentunya dengan WA grup, dan kalau disebar ke yang luas itu bisa menggunakan alat yang lain, bisa berupa video ya, bisa berupa ya apa saja yang bisa disaksikan oleh masyarakat banyak. Ya. Kemudian yang manfaat yang kedua adalah memperluas lingkar pertemanan, ya, memperluas lingkar pertemanan. Para pemirsa tentunya di dalam kita menggunakan media sosial yang paling dominan saat ini untuk komunikasi itu adalah WhatsApp, ya, maka kita akan mempunyai banyak grup di situ. Jadi bisa memperluas lingkar pertemanan itu juga dari grup itu. Kadang-kadang teman-teman kita yang sudah lama tidak pernah komunikasi itu nanti dengan adanya grup itu bisa saling menginformasikan, oh ini siapa yang belum masuk di grup ini, sehingga bertambah. Nah, di situ ada rasa yang luar biasa ya, berteman lama tidak pernah bertemu sekarang menjadi satu grup, ya itu bisa komunikasi yang luar biasa, bisa saling bercerita ini itu, bisa mengenang masa-masa yang lalu yang penuh keindahan dan romantika yang banyak positif. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah penunjang bisnis yang sedang dirintis. Nah, dengan alat media sosial ini kita bisa menawarkan produk-produk yang kita buat di dalam bisnis kita. Ya. Banyak macam-macam yang namanya warkop, warung kopi itu saja macam-macam jenisnya ya, macam-macam bentuk penawarannya. Ya. Ini bisa disampaikan di dalam media sosial. Kadang-kadang kita di grup, wah di grup itu ada saja yang punya naluri bisnis ya. Wah ini teman-teman ini butuh ini, ya. Kami sedang panen ini misalnya, maka di share, di foto ya. Kalau di luar misalnya harga apukat misalnya 20.000 ya, nanti di teman-teman bisa beli 10.000 ya. Terus di list ya, siapa yang mau beli ya, beli saya sekian kilo, ini sekian kilo. Itu luar biasa manfaatnya itu ya, penunjang bisnis yang dirintis. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah mendapat ilmu yang baru ya, mendapat ilmu yang baru. Bahkan dengan media sosial ini kita bisa mencari apa saja yang tidak kita ketahui, itu cukup ya dibuka mungkin di Google ya. Cuman harus hati-hati, kadang-kadang itu tidak sepenuhnya benar ya. Ini harus betul-betul diperiksa betul ya. Memang banyak informasi-informasi yang masuk itu di media sosial. Kita mau menanyakan sesuatu bisa klik di situ. Tetapi jangan diterima saja, kaji juga dibandingkan juga dengan pendapat-pendapatnya yang lain. Mungkin bisa jadi pendapat nanti akan yang terbaik yang akan kita angkat. Berikutnya juga bisa memberikan bantuan ya. Jadi manfaatnya bisa memberikan bantuan bagi yang lainnya, termasuk membantu orang yang mengalami kesulitan dengan cara sedekah ya, dengan cara menghimpun dana untuk membantu yang lain. Ini sangat efektif sekali ya. Kalau kita punya grup itu lebih bagus ya. Nah, kalau itu nanti ada teman-teman yang mengalami masalah, mengalami sesuatu ya, musibah, ujian yang dia harus dibantu, itu bisa dibantu. Tapi harus dengan cara yang tidak menyinggung perasaan ya. Mungkin dari anggota itu cukup diwapri ya. Gimana teman kita ada yang mengalami musibah ini ya, kita himpun dana gimana, nah, itu baru nanti kita jadwalkan untuk kunjungan dan sebagainya. Ini sangat membantu, jadi bisa memberikan bantuan bagi yang lain. Kemudian
sebagai sarana dokumentasi, integrasi dan administrasi. Sarana dokumentasi ya. Apa saja kegiatan kita yang sekarang ini ya, itu bisa dengan mudah didokumentasikan, difoto, divideokan ya. Besok pada waktu yang lain bisa kita lihat kembali, bisa kita bahkan apa yang sudah pernah kita share ya, ini kalau menarik kadang-kadang bisa diulang lagi ya. Apa yang kita di dalam Facebook misalnya ya, kita pernah menyampaikan itu, kemudian Facebook sendiri juga kreativitasnya tinggi ya. Kalau kita sepi jarang menggunakan itu, terus ini 2 tahun yang lalu yang sudah pernah dibagikan, nah, itu bisa dibagikan kembali dan macam-macam ya. Itu bisa menyimpan dokumen apa saja ya, bisa foto, bisa video, bisa mungkin YouTube, mungkin juga bisa rekaman kita di TikTok ya, itu bisa dikeluarkan. Atau komunikasi mungkin bisa lebih intens lagi dengan menggunakan alat-alat media sosial seperti itu. Berikutnya sarana perencanaan, manajemen dan juga strategi. Wah ini yang luar biasa itu ya, bisa digunakan ya yang akhir-akhir ini ya untuk mempromosikan ya, untuk mengkomunikasikan ya. Misalnya saja calon-calon wakil rakyat ya, kita bisa memasang banner, itu kan biayanya juga tinggi, memasang ya macam-macam ya, yang bisa dipasang baliho dan sebagainya, itu butuh biaya yang tinggi, butuh waktu yang juga tidak begitu singkat, butuh tenaga yang harus kita gunakan, itu biayanya luar biasa mahal. Tetapi dengan media sosial kita bisa, itu tadi bisa difoto, bisa di-share, bisa jangkauannya bisa lebih luas ya. Nah itu sarana perencanaan, manajemen dan juga strategi. Cara-cara kita untuk bisa menarik simpati orang ya, itu bisa juga menggunakan media sosial. Kemudian juga yang manfaat yang berikutnya, ini yang senang itu ya, yaitu untuk sarana hiburan. Sekarang banyak konten-konten ya, ibu-ibu yang mungkin ibu rumah tangga ya, kegiatan-kegiatan di PKK ya, gimana sih ini kok katanya dengan media sosial ini kita bisa dapat uang, kalau ratingnya tinggi kita bisa mendapatkan sesuatu ya, sehingga menjadi ya macam-macam ya, bisa Facebooker, bisa di Instagram juga bisa mendatangkan itu ya, di alat-alat yang lain. Sekarang banyak buku yang gitu dan lucu-lucu ya. Nah kalau itu sudah di subscribe ya, itu akan dapat terus-menerus begitu ya, apa yang direkam ditayangkan. Itu senang kita membaca, dan semakin tinggi ratingnya itu ya ada feedbacknya ya dari keuntungan itu. Itu beberapa manfaat dari media sosial. Jangan beranjak dulu, kita tetap bersabar untuk mengikuti hingga pembahasan tentang media sosial sampai selesai ya, setelah pesan berikut ini. Pemirsa Kolbu Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba pada bagian terakhir dari penyampaian kami tentang media sosial adalah privasi, menjaga privasi. Ini sangat penting untuk bisa kita kendalikan diri, kita bisa bersabar, kita bisa berpikir menggunakan beberapa waktu ya, untuk tidak spontan, untuk tidak emosional, untuk tidak gegabah ya, terhadap penggunaan media sosial kita. Beberapa tips
yang perlu menjadi perhatian kita kami sampaikan pada kesempatan yang terakhir ini. Yang pertama, periksa kembali informasi yang akan dibagi. Jadi kalau ada informasi masuk, kita jangan buru-buru untuk bisa membagi, bisa share dengan yang lain. Itu harus diperiksa betul, Ya, ini dari mana? Yang sering terjadi itu kadang-kadang pemotongan di dalam YouTube itu dipotong dengan bahasa yang nantinya tidak terkait dengan yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Ini bisa menimbulkan kerawanan. Jadi itu yang pertama, harus diperiksa kembali informasi yang akan dibagikan. Kemudian memastikan postingan yang dibagikan itu tidak mengandung unsur sara, suku, ras, agama. Ya. Ini yang sensitif sekali. Ya. Pastikan apa yang akan kita sebarkan atau kita sendiri mungkin membuat sesuatu informasi itu jangan sampai menimbulkan sara. Ini sangat rawan dan berakibat kepada konsekuensi hukum yang akan kita jalani. Bisa dipidana nanti, ya. Tentang aturan undang-undang penggunaan IT dan sebagainya itu kan sudah jelas, ya. Bahkan orang mengupload suatu peristiwa kemudian di-share begitu saja jika peristiwa ini adalah merugikan banyak orang, meresahkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, ini pun juga ada akibat hukumnya. Jadi kita harus hati-hati, pastikan ya itu tidak mengandung sara. Ya. Beberapa waktu ya banyaklah ya tentang hal-hal yang membuat supaya banyak kontennya itu dilihat orang banyak, ya ingin rating yang sekian juta pemirsa dan sebagainya, tetapi itu mengandung unsur sara, ya bisa penistaan agama dan sebagainya. Ini membahayakan. Ya. Kemudian yang ketiga, harus dihindari menyebarkan data pribadi orang lain, jangan sampai ya. Ini harus kita jaga. Data pribadi kita ini juga kita harus bisa batasi, dan bahkan Google itu ada privasi yang sudah diformat seperti itu sehingga aman. Ya. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu hal yang menyangkut pribadi orang. Ya. Ini bisa menimbulkan fitnah, bisa menjadi tidak suka. Itu baik yang itu mungkin menurut kita manfaat dan bagus ya. Tapi jangan dengan serta-merta terus kita share. Harus tabayun dulu ya, kepada pemilik itu. Harus ditanyakan dulu ya, mohon izin dulu. Nah, begitu. Jadi hal-hal yang bersifat pribadi itu jangan sampai disebar luas ya. Karena memang sekarang di dunia media sosial itu begitu cepat informasi itu sampai kemana saja ya. Sampai lintas batas ya. Dari batas geografi maupun waktu yang seperti kami mukakan tadi itu. Kemudian juga harus selektif ya, memilih konten maupun apa saja ya yang masuk di dalam informasi-informasi di dalam media sosial. Itu harus selektif betul. Ya. Bagaimana cara kita bisa selektif betul? Pertama, berita yang kita dapatkan itu dilihat sumber beritanya itu jelas apa enggak. Kemudian dari sumber berita ini dikonfirmasikan ya. Konten ini benar apa tidak. Begitu harus teliti kita. Ya, harus hati-hati dengan tidak mudahnya. Kadang-kadang kita itu begitu cepat tanpa pikir panjang ya. Baru setelah itu kecewa ya. Baru dihapus ya, sampai ada yang bolak-balik dihapus ya, terus yang lainnya tanya menghapus didenda ya, mungkin tipeknya baru dan sebagainya. Nah itu karena kita tidak mampu mengendalikan itu begitu segera ya, dan kadang-kadang kita lupa ya, grup yang satu dengan yang lain yang kita miliki itu berbeda-beda karakter.
karakter masing-masing grup itu ada spesifikasi masing-masing. Ketika tidak cocok ya, apa informasi yang kita sampaikan dalam spesifikasi ini tentu akan menimbulkan masalah. Ya. Dan kalau itu terjadi masalah maka tentunya orang yang meneruskan ya, menyebarkan, memberikan informasi itu menjadi tidak nyaman ya di dalam kelompok grup itu. Yang bijak tentunya apa? Disarankan. Jika ada sesuatu yang tidak cocok di dalam komunitas itu, maka secara pribadi yang bersangkutan diingatkan ya. Mas, Pak ya, jangan share ini kurang bagus ya. Nah itu nanti bisa segera dinetralisir. Tapi jangan lama-lama. Kalau sudah sekian lama itu ya sulit sudah, apalagi sudah menyebar kemana-mana baru minta maaf ya. Baik pemirsa, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan Qalbun Salim pada Ramadan kali ini. Mudah-mudahan apa saja kegiatan, apa saja di bulan Ramadan yang telah kita jalani ini betul-betul mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya nanti selesai bulan Ramadan akan kembali meraih predikat yang tertinggi yang diinginkan oleh kita semua dan diridhoi Allah adalah hamba-hamba yang muttaqin. Mudah-mudahan informasi ini bisa sedikit memberikan gambaran kepada kita, hati-hati dalam menggunakan media sosial, hati-hati dengan apa yang kita lakukan, tetap bersabar untuk bisa menyampaikan informasi yang bermanfaat. Semoga media sosial kita benar-benar bermanfaat untuk yang lain, untuk masyarakat kita, untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat luas kita, untuk grup-grup ya yang kita miliki. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.